Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk box terjun ke sungai usai menabrak truk dam di ruas tol Semarang di Kecamatan Tembalang. Wisata bunga New Celosia di Kabupaten Semarang bisa menjadi pilihan mengisi liburan sekolah anak Anda karena di sana banyak wahana permainan. Nikmati sensasi menyeruput segelas kopi panas sambil memetik buah kopi di lereng Gunung Lawu. Seorang pria di Kabupaten Sragen tega menyetubuhi putri tirinya hingga belasan kali sejak tahun 2024 lalu hingga kini korban hamil 7 bulan. Pelaku melancarkan aksinya saat ibu korban sedang berada di luar rumah atau sedang datang bulan. Pria berinisial AT asal wilayah Jenar, Kabupaten Sragen pantas dihukum berat. Bukannya melindungi putri tirinya, ia malah mencabuli putri tirinya hingga belasan kali. Bahkan korban kini sudah hamil 7 bulan. Kasus terbongkar pertama kali oleh ibu korban saat korban menderita sakit flu pada 5 Juni 2025 sehingga dibawa ke puskesmas. Saat itulah sang ibu baru mengetahui bila putrinya sedang mengandung. Dari pengakuan putrinya, ternyata janin dalam kandungan putrinya adalah anak dari suaminya yang tak lain ayah tiri putrinya. Kasus persetubuhan ini berlangsung dari bulan November 2024 hingga Mei 2025. Pelaku berdalih hubungan persetubuhan dengan putri tirinya tanpa paksaan. Ia menyetubuhi korban saat istrinya sedang berada di luar rumah atau sedang datang bulan. Peristiwa persetubuhan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024. Itu awalnya. Sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 2 siang di dalam kamar di sebuah rumah yang ditempati oleh pelaku dan korban bersama-sama dalam satu atap. Perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku kepada si korban sebanyak 19 kali. Motif pelaku melakukan perbuatan pencabulan kepada anak adalah karena pelaku tertarik dan terangsang dengan korban. Dinas Sosial Kabupaten Sragen saat ini terus mendampingi korban. Korban mengalami gangguan psikologis sehingga perlu dibantu untuk menjaga kesehatan janin dalam kandungannya. Kondisi psikologis bahwa si anak atau korban ini memiliki rasa terhadap ayah tirinya. Nah, hari ini perlu adanya semacam pemulihan psikis untuk meluruskan, karena secara ini kan ayahnya meskipun tirinya inilah yang harus ada pendampingan secara psikologis sehingga diharapkan nanti si anak ini akan kembali lulus. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis, pasal 82 ayat 1 dan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Mau kemana nih mataku? Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Rumah 2 kakak beradik pengedar narkoba kelas kakap di Tegal digeledah BNN Provinsi Jawa Tengah. Pelaku menyembunyikan ratusan gram sabu-sabu dan pil ekstasi dalam kertas semen. Anjing pelacak diturunkan untuk mengendus jejak narkoba di rumah 2 kakak beradik tersangka kasus narkoba di desa Kesuben, Tegal. Satu persatu ruangan dilacak, tak hanya kamar tidur. Di rumah ini juga terdapat ruangan musik yang dibuat secara khusus. Ini kamar ruangan yang biasa dipakai oleh tersangka AB untuk istirahat, untuk tidur, dan juga digunakan untuk pemakaian narkotika. Kakak beradik BA dan AJ ditangkap oleh BNN Provinsi Jawa Tengah pada Januari dan April 2025 lalu.
Polisi menemukan 490 gram sabu-sabu dan 600 pil ekstasi terbungkus kertas semen. Tersangka BA yang lebih dulu ditangkap telah divonis hukuman 14 tahun. Sedangkan AJ yang ditangkap pada akhir April 2025 masih ditahan di LP khusus narkotika Semarang. Keduanya mengaku mendapatkan narkoba dari seseorang berinisial E di Jakarta. Menurut informasi bahwa BA itu mendapatkan narkotika tersebut dari saudara E, ini bos yang ada di Jakarta. Yang bersangkutan sudah melakukan transaksi sebanyak 50 kali. Itu kalau di total mungkin sekitar 5 kg lebih itu. Dan ekstasi sudah lebih dari sekitar 2.500 butir. Ya. Terus kemudian untuk pengirimannya menurut informasi kurir dari Jakarta tersebut menggunakan kereta. Dan setelah turun dari kereta itu langsung dijemput oleh kurirnya saudara BA. Berulang kali lolos dari sergapan, kini kakak beradik ini pun tak bisa lepas dari jeratan jeruji besi. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Meski pendaftaran SPMB bisa dilakukan secara daring, namun sebagian orang tua calon siswa lebih memilih untuk datang langsung ke sekolah. Pilihan itu dilakukan agar orang tua siswa dapat berkonsultasi secara langsung dengan pihak sekolah terkait jalur pendaftaran yang cocok bagi anak mereka agar keterima di sekolah negeri. Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tingkat sekolah menengah pertama di Semarang dimulai sejak tanggal 22 Juni kemarin. Untuk mempermudah para orang tua, pendaftaran SPMB bisa dilakukan melalui online. Meski demikian, masih banyak orang tua calon siswa memilih mendatangi sekolah untuk sekedar berkonsultasi dengan pihak sekolah. Cara itu dinilai lebih meyakinkan agar sang anak bisa diterima di sekolah negeri. Iya, kebetulan kan orang tuanya pada kerja, terus beliaunya lebih mantap kalau di sekolah langsung dan kita bisa tanya-tanya. Bisa tanya-tanya, maksudnya dengan nilai segini kita bisa pakai jalur yang mana. Kemudian ini dipilih jalur yang mana Sudah dengan kita operator? pilih jalur domisili. Domisili Ya. ya. Tadi konsultasi belum daftar? Iya betul, karena kan kita luar kota ya Mas, jadi kan harus diverifikasi juga dari Dinas Pendidikan. Oh gitu, berarti daftarnya tahap online nanti ya? Iya. Banyaknya orang tua siswa yang mendaftar langsung ke sekolah karena beberapa faktor. Di antaranya ada yang tidak mengerti cara mendaftar melalui daring, perbaikan data hingga domisili calon siswa yang berasal dari luar kota. Ya, ada yang syuting, ada perbaikan data, ada yang minta tolong, tapi kebanyakan tadi ada yang mau pindah pilihan atau ada koreksi yang terkait data yang kemarin diunggah orang tua. Ada juga yang dari luar kota Semarang atau yang sekolahnya tidak di Semarang, sehingga kan harus pendaftarannya di satuan pendidikan yang dituju. SMP Negeri 23 Semarang menyediakan kuota 8 rombongan belajar yang berjumlah 255 anak. Calon siswa dapat pendaftar melalui 4 jalur, yaitu jalur prestasi, jalur domisili, jalur afirmasi, dan jalur mutasi yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Hingga Selasa kemarin sudah ada 500 calon siswa yang mendaftar. Pendaftaran SPMB akan ditutup pada Kamis 26 Juni 2025. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Sate buntel identik dengan daging kambing sebagai bahan bakunya. Tapi kalau sate buntel yang satu ini menggunakan olahan daging domba sebagai pengganti kambing. Sebuah warung makan di Solo sengaja membuat sate buntel dengan daging domba karena dagingnya lebih empuk dan tidak bau perengus. Kalau ke Solo, salah satu menu kuliner yang wajib dicoba yaitu sate buntelnya. Makanan ini biasanya dapat dijumpai di warung sate kambing. Namun rumah makan Badran menyajikan sate buntel lain daripada yang lain. Bahan bakunya menggunakan daging domba. Pemilik warung sengaja memilih domba sebagai bahan baku sate buntel karena daging domba dinilai lebih empuk dibanding kambing. Aromanya pun tidak berbau perengus. Domba dengan kambing Jawa itu menurut saya ya Pak ya, itu lebih gurih, lebih empuk domba Pak.
Jadi kalau kambing Jawa nyuwun sewu masih ada ulet-uletnya. Dan masih ada permusnya ya. Cara membuat sate buntel tidak sesulit yang dibayangkan. Pertama, pisahkan daging murni dengan lemaknya. Daging domba yang sudah terpisah dari lemak lalu digiling. Selanjutnya, campurkan sedikit lemak dalam gilingan daging tersebut. Daging yang sudah tercampur dibungkus dengan kertas aluminium foil. Sebelum dibakar, sate buntel biasanya dicelupkan ke dalam kuah dengan campuran bumbu khusus. Rasa sate buntel daging domba ini gurih, empuk, dan siap menggoyang lidah penikmatnya. Pengalaman nyicipin sate buntel itu udah pernah atau baru ini? Aku baru ini sih, aku baru banget ini nyobain satenya, terus enak banget, gurih banget, terus juga nikmat. Dagingnya tuh lembut, terus juga menarik, pokoknya harus banget coba makanan ini sih. Satu tusuk sate buntel dijual seharga Rp40.000, sedangkan untuk porsi besar berisi 2 tusuk harganya Rp60.000. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Libur sekolah, saatnya jalan-jalan bersama keluarga tercinta. Nah, di Banyumas ada wisata buah melon yang mengasyikkan. Anak-anak bisa belajar tentang buah-buahan sekaligus mencicipi segarnya buah melon. Butuh yang segar-segar saat liburan? Nah, kesini aja, ke kebun melon di Banyumas. Wah, kuning melonnya sungguh menggoda. Wisata melon ini memang cocok untuk destinasi liburan sekolah. Pengunjung bisa merasakan sensasi berkebun melon sambil menambah pengetahuan cara mengembangkan buah melon. Nah, berada di desa Karanglo, Banyumas, kebun melon ini dikelola langsung oleh badan usaha milik desa sebagai upaya menumbuhkan sektor wisata desa. Tak cuma melon kuning, di sini juga ada melon hijau yang sungguh segar. Wah, udah nggak sabar nih mau metik melon langsung dari pohonnya. Nah, habis dipetik, kini saatnya disantap. Duh, seger ya. Buah melonnya renyah dan berair. Nikmat disantap bersama-sama. Saya dari Jakarta, sedang liburan di Karanglo. Ini kebetulan ada wisata petik melon langsung, jadi nggak saya sia-siakan, langsung saya kesini sekalian bawa anak-anak biar anak-anak itu tahu ya di sini ada melon yang langsung dipetik gitu. Selain kita bisa pilih melon yang mau yang lebih besar atau mau yang lebih kecil, itu juga ada experience tersendiri biar anak itu tahu oh gini loh caranya untuk petik melon. Untuk wisata ini yang mau beli ataupun wisata itu masuk terus pilih sendiri mana yang disukai, yang besar atau yang kecil, terus memetik sendiri. Nah, ada yang langsung dimakan di sini, ada yang dibawa pulang gitu. Pengunjung yang ingin membeli buah melon dan memetik langsung dari pohonnya cukup membayar Rp30.000 per kilogram. Gimana, seru kan? Wisata sambil belajar di kebun melon. Mardianto melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.